Selamat datang di perkuliahan kalkulus lanjut MA 2031. Kita masih akan membahas fungsi dua poba atau lebih. Nama saya Erik dari program studi S1 Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan secara khusus melihat pengantar dari limit fungsi dua poba atau lebih. Mari kita mulai. Sebelumnya akan diperkenalkan beberapa istilah terminologi sebagai berikut. Misalkan X0 Y0 adalah titik di R2 dan deltanya itu adalah bilangan real positif, lingkaran dengan jari-jari delta, lingkungan dengan jari-jari delta, dari X0, Y0, lingkungan delta dari X0, Y0, di buku ditulis dalam bentuk C dalam kurung pusat X0, Y0, delta, disebutnya adalah cakram. Itu adalah himpunan XY dengan jaraknya ke X0, Y0 itu kurang dari delta. Tentu saja secara geometri saya bisa gambarkan seperti ini. Ini gambar yang merah ini tidak termasuk lingkarannya, jadi bagian di dalamnya itu adalah lingkungan delta, lingkungan dengan jari-jari delta dari titik X0, Y0. Oke ya, saya pikir itu tidak masalah. Lalu berikutnya kita definisikan apa yang dimaksud dengan himpunan buka di R2. Himpunan G, subhimpunan dari R2 disebut himpunan buka di R2 jika untuk setiap kali saya ambil titik di G, untuk setiap titik di G ada lingkungan delta, ada jari-jari delta, ada delta positif, sehingga C dari titik yang tadi dengan jari-jari delta, semuanya itu ada di G, subhimpunan dari G gitu ya. Tentu saja eh, kamu sudah tahu negasi dari pernyataan ini. Apa artinya himpunan G itu bukan himpunan buka? Artinya ada titik. Sehingga untuk berapapun lingkungan deltanya, untuk berapapun delta positif, maka lingkungannya itu tidak termuat di G. Artinya ada anggota yang di luar dari G gitu ya. Kita akan coba teknisnya sebagai berikut. Diberikan himpunan G1 ini adalah himpunan XY dengan X-nya antara 0 sampai 1 gitu ya. Tentu saja Y-nya bebas, artinya tentu saja ini adalah pita. G2 itu adalah himpunan XY dengan X-nya itu kurang dari 0 gitu ya. Y-nya bebas atau X-nya lebih besar dari 0 tapi Y-nya bebas ya. Keduanya adalah himpunan buka. Sedangkan himpunan D yang adalah XY, X0, X90 atau X91 dia bukan himpunan buka. Mari kita melihat. Nah, ini adalah G1 saya. G1 saya itu adalah yang ini adalah eh, pita, pita di antara 0 dan 1, pita di antara 0 dan 1 sebagai berikut. Ini nanti yang akan kita sebut sebagai G1 gitu ya. Karena kamu sudah tahu daerahnya itu yang diarsir, saya hapus saja arsirannya supaya kita bisa melihat lebih jelas lagi. Nah, himpunan G1 ini adalah himpunan buka. Kenapa? Karena setiap kali saya ambil titik di sini, saya bisa buat lingkungan dengan jari-jari delta, ada delta positif, sehingga lingkungan dengan jari-jari delta di titik tersebut, itu semuanya termuat di dalam G1 saya. Gitu ya. Kamu mau di sini, sekecil apapun, bisa saya bikin lingkungannya. Gitu ya, sehingga, gitu ya. Dia adalah, artinya, dia adalah buka. Jadi, sebagai contoh, hapus dulu ininya. Ya. Oke ya. Jadi sebagai contoh, misalkan saya punya titik setengah seperempat koma nol. Saya punya titik seperempat koma nol. Oke ya. Ini ada di G1. Tentu saja ini ada G1. Pertanyaannya, D-nya itu berapa? Katanya ada delta. Apakah bisa saya membuktikan memang ada delta positif sehingga
cakram dengan pusat 1/4,0 dengan jari-jari delta tersebut dia ada di G1, subhimpunan dari G1. Mudah ya. Jadi kalau ini setengah, seperempat di sini gitu. Maka cukup saya ambil berapa? Misalkan saya ambil pilih deltanya dalam hal ini ada delta. Siapa deltanya? Saya pilih deltanya sama dengan seperempat. Begitu saya pilih deltanya 9/4, maka saya punya ini, maaf. Nah, maka dia akan pilih ini. Akibatnya, maaf. C dari 1/4,0, seperempat pasti subhimpunan dari G1. Gitu ya. Teman-teman kalau mau lebih dalam lagi tentu saja bisa. Teman-teman harus begitu memilih delta sama dengan seperempat, teman-teman harus mengklarifikasi apakah betul hubungan ini berlaku. Artinya saya membuktikan kapan A subhimpunan dari B. Kapan A subhimpunan B? Kalau saya punya ambil sembarang X anggota A, saya harus buktikan X anggota B. Ya, begitu saya ambil sembarang titik, apakah kamu bisa membuktikan bahwa nanti dia selalu ada pada G1 saya? Bahwa nanti X-nya eh, terletak antara itu gitu ya. Saya pikir kamu bisa coba sendiri ya. Oke. Dengan cara yang sama, kalau misalkan sekarang saya ambil 3/4,0, ini tentu saja adalah anggota G1. Pertanyaannya, deltanya berapa sekarang? Kalau saya ambil dia sekarang adalah 3/4 gitu ya. Sekarang dia adalah 3/4, seperempat, 2/4, katakanlah ini 3/4 gitu ya. 3/4. Kalau tadi seperempat, saya pilih seperempat. Pertanyaan kalau begitu delta dan titiknya 3/4,0, apakah bisa saya pilih 3/4? Tentu saja tidak. Karena begitu saya pilih 3/4, maka ada titik yang bukan anggota G1 saya gitu ya. Jadi tentu saja tidak bisa saya pilih deltanya sama dengan eh, 3/4. Nah, terus bagaimana? Tentu saja saya pilih yang deltanya di sini saja. Ya, deltanya nanti saya pilih deltanya sama dengan seperempat. Jadi saya pilih deltanya sama dengan seperempat. Akibatnya C dari 3/4,0 dengan jari-jari seperempat pasti ini subhimpunan dari G1. Oke ya, pertanyaannya sekarang, bagaimana saya membuktikan bahwa untuk setiap titik di G ada lingkungan, gitu ya. Jadi yang mau saya buktikan sekarang ini, untuk setiap titik di G ada lingkungan delta sehingga lingkungan tersebut ada di G. Nah, jadi ini sebenarnya ada tiga buah pernyataan yang harus kamu lihat secara khusus, gitu ya. Nah, yang pertama untuk setiap titik di G, untuk membuktikan untuk setiap titik di G. Ini bukti ya. Ini saya tulis di sini aja ya, bukti. Bukti G1 buka. Langkah pertama yang harus saya buktikan adalah untuk setiap titik di G, pernyataannya adalah itu, maka saya ambil sembarang titik di G. Ambil sembarang titik yaitu X0, Y0 di G1. Gitu ya. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah saya harus memilih delta. Saya harus memilih delta. Jadi saya akan mencari delta sehingga itu gitu ya. Tapi kamu dengan cepat kamu sudah tahu pilih deltanya itu sama dengan apa?
Teman-teman sudah terbayang kalau seperempat dia seperempat, kalau tiga perempat dia jadi seperempat gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa bayangkan ambil ini. Ini adalah minimum dari X0,1 minus X0. Gitu ya teman-teman ya. Jadi pilih. Nah, teman-teman kalau mau melanjutkan ke langkah yang berikutnya, boleh tinggal tinggal ditunjukkan, maaf, tinggal ditunjukkan bahwa ini cakram dengan pusat X0,Y0 dengan jari-jari delta subhimpunan dari G1. Caranya apa? Ambil sembarang anggota ini, ambil sembarang anggota ini, buktikan sembarang anggota itu juga ada di G1. Gitu ya, kamu bisa coba sendiri. Dan cara yang sama, kamu coba sendiri untuk yang himpunan G2, untuk himpunan G2. Jadi untuk perkuliahan ini kita cukup sampai memilih deltanya seperti apa ya, memilih deltanya seperti apa. Nah, lalu ketika saya punya tentu saja delta yang diperoleh ketika di matematika ngomong ada terdapat delta, ada itu tidak tunggal ya. Kalau tunggal biasanya terdapat secara tunggal gitu ya. Oke, jadi itu sudah kita bisa buktikan. Pertanyaannya adalah kita tinggal melihat apa artinya bahwa himpunan tersebut tidak buka. Himpunan tersebut tidak buka. Persis sama seperti tadi, dia ada tiga pernyataan. Maka himpunan G, subhimpunan R2, tidak buka jika apa? Jika untuk setiap titik di G berlaku ini. Apa negasinya? Negasinya adalah ada titik sehingga tidak berlaku 2 dan 3 gitu ya. Jadi ini jika ada titik di G sehingga sehingga tidak berlaku 2. Apa artinya tidak berlaku? Tidak ada delta positif, tidak ada delta positif sehingga ini. Apa artinya tidak ada delta positif? Ada untuk setiap delta positif berlaku tidak nomor 3. Gitu ya, balikannya ya. Jadi sehingga untuk setiap untuk setiap delta positif berlaku C dari eh, ada titik, katakanlah titiknya ini X0,Y0 gitu ya. C dari X0,Y0 dengan delta tadi ini bukan anggota GG. Artinya, ini contohnya siapa? Yang tidak buka itu yang seperti apa? Ini X sama dengan satu. X sama dengan satu itu yang mana sih? X sama dengan satu yang ini. Ini tidak buka. Kenapa? Karena setiap kali saya ambil lingkungan, setiap kali saya ambil lingkungan, ada yang anggota D, tapi juga ada yang bukan anggota D. Artinya, lingkungan itu tidak semuanya anggota G1, tapi ada juga yang bukan anggota G1. Gitu ya teman-teman ya. Oke ya. Jadi dalam hal ini X sama dengan satu ini bukan himpunan buka. X sama dengan nol juga bukan himpunan buka ya. Coba kamu tulis dengan kalimat matematika yang jelas gitu ya. Oh, kalau nggak saya coba buktikan untuk X sama dengan satu ya. Ini ngapain X sama dengan nol benar X sama dengan satu gitu ya. Oke. Jadi saya tulis gini. D yang adalah himpunan X, Y dengan X sama dengan satu, saya ambil salah satu aja ya, tidak buka, tidak buka. Kenapa? Kenapa tidak buka? Karena, oke, ini ya, yang mau dibuktikan masih tetap sama. Satu, dua, tiga, gitu ya. Jadi yang mau dilakukan, dia disebut tidak buka, gimana caranya? Pilih titiknya. Titiknya siapa? Pilih
Ya ini untuk sembarang sembarang titik ya. Oke. Ya saya mau spesifik aja ya. Pilih 1,1 gitu. Pilih 1,1. Ah, 1,1 di mana? 1,1 di sini. Katakanlah satunya di sini ya. Jadi ini titik 1,1. Oke ya. Nah, sekarang pilih itu langkah pertama. Langkah keduanya adalah apa? Untuk setiap DA, ambil sembarang delta positif. Gitu ya. Tinggal saya buktikan. Maaf. ah, Ambil. Perhatikan bahwa C dari 1,1, delta ini tidak ada di ini saya buktikan di D ya, tidak ada di D. Tidak ada di D. Siapa yang tidak ada di D? Gini, misalkan ini lingkungannya delta. Saya hapus dulu ini supaya kamu nggak bingung. Lingkungannya delta. Saya ambil gini. Shoot, shoot, shoot. Gitu ya. Ini jari-jarinya delta. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, begitu saya ambil, siapa yang bukan ini? Siapa yang tidak termasuk di dalam D? Gitu ya, yang tidak termasuk dalam D. Ya, pada akhirnya siapa? Sembarang delta ya. Boleh nggak saya ambil 1,2? 1,2 nggak masuk, Pak. Ya, tapi nggak ada di delta. Deltanya kan harus sembarang. Ambil sembarang. Jadi yang paling aman siapa, teman-teman? Yang paling aman ya ini. Perhatikan bahwa ini. Karena 1,1,1, maaf. Satunya digeser sedikit ya. Jadi yang di mana yang nggak ada? Ya, di sini. Nah, ini ya. Jadi 1 plus delta per 2 gitu, 1, di mana ini itu, di sini itu 1 plus delta. 1 plus delta per 2 yang mana? Ya ini adalah 1 ditambah delta dibagi 2. Gitu ya. Ini 1 plus delta per 2, ini anggota C dari 1,1, delta, tetapi bukan anggota D. Artinya saya sudah membuktikan bahwa dia bukan seluruhnya anggota D. Ada juga begitu saya buat cakram, ada yang memang tidak masuk di dalam D saya. Gitu ya. Oke, karena D-nya cuma garis lurus. Oke ya, saya pikir itu sudah panjang lebar. Oke. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan himpunan tutup? Himpunan F disebut himpunan tutup di R2 jika komplemennya himpunan buka. Jadi, kalau saya punya ini garis tadi sudah saya buktikan bahwa dia adalah X sama dengan satu ini di sini. Dia adalah himpunan Oh, ini belum ya, ini belum. Oke, oke. Jadi sudah saya buktikan sebelumnya G1 0 sampai 1 dia ini himpunan buka. Maka ininya siapa? Komplemennya siapa? Oke ya. Komplemennya siapa? Komplemennya adalah ini. Nah, maka komplemennya itu oke, komplemennya itu berarti termasuk garisnya ya. Komplemen ini. Nah, artinya dia adalah himpunan buka. Jadi karena saya punya tadi eh, antara 0 sampai 1 dia adalah buka, maka himpunan yang ini itu dia adalah himpunan tutup. Kenapa? Karena komplemennya yang adalah G1 dia adalah buka. Gitu ya. Kau bisa lakukan dengan cara yang sama. Coba, coba. Berikan contoh himpunan yang tutup, contoh himpunan yang tidak tutup. Apakah himpunan buka adalah himpunan yang tidak tutup? Apakah ada himpunan buka? Tentu saja kamu sudah memperhatikan bahwa tadi itu saya bicara tentang G1. G1 itu adalah perumuman dari interval buka 01. Gitu ya. Dan nanti kamu bisa buktikan bahwa interval 01 tutup,
yang terkait dengan ini nanti ada kalau saya tutup ini itu adalah himpunan tutup. Kenapa? Karena komplemennya adalah himpunan buka ya. Yang mana? Itu adalah G2. Kamu coba. Oke ya, saya pikir ini tidak masalah. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan titik dalam, titik batas, dan titik luar dari suatu himpunan. Titik dalam, titik batas, dan titik luar dari suatu himpunan. Misalkan D adalah subhimpunan buka, subhimpunan dari R2, titik X0,Y0 itu disebut titik dalam dari himpunan atau titik interior dari himpunan D. Jika ada lingkungan delta, sehingga seluruhnya itu, sehingga lingkungan tadi, cakram tadi, dengan pusat X0,Y0, dengan jari-jari delta, dia terkandung seluruhnya di D. Mirip-mirip dengan himpunan buka ya. Oke, itu ya. Pengamatan yang baik. Titik X0 Y0 anggota R2 disebut titik batas, sehingga kalau setiap lingkungan dari titik itu, dia adalah titik batas dari himpunan D. Kalau setiap lingkungan dari itu, contohnya yang tadi, 1,1 dengan eh, G2 tadi. G2 ya betul. Oh, D dengan D tadi. Nah, dia adalah titik batas. Titik batas. Kenapa? Karena setiap kali saya buat lingkungan, maka ada yang anggota D, tapi juga ada yang bukan anggota D. Gitu ya. Kalau titik luar gimana? Setiap kali saya buat lingkungan, maka dia ada di komplemennya. Gitu ya. Sebagai contoh, saya ambil ini saja titik dalamnya. Mari kita lihat. Nah, ini yang ini ya, teman-teman ya. Di satunya dia masuk, di nolnya dia masuk. Ini masih pita, tapi pitanya eh, ya oke, pitanya yang seperti ini. Oke. Nah, tentukan titik dalam. Yang mana saja titik dalam? Ah, apakah ini titik dalam? Ya, karena ini bisa saya buat lingkungan sehingga seluruhnya masuk di D. Di sini, ya. Di sini, ya. Di sini ya, pertanyaannya yang mana yang bukan titik dalam? Ini bukan titik dalam. Begitu saya ambil lengkungan, maka ada yang anggota, bukan anggota D saya. Gitu ya. Jadi nanti seluruh X sama dengan satu, gitu ya, dia akan menjadi titik batas. Di antara 0 sampai 1, satunya nggak masuk menjadi titik dalam, titik keluarnya adalah yang ini. Kenapa? Karena setiap kali saya punya titik ini, maka saya bisa buat lingkungan sehingga seluruhnya masuk ke D komplement. Dengan cara yang sama di sini, dengan cara yang sama di sini, dan seterusnya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, titik dalam dari D itu adalah himpunan titik-titik di R2 dengan kondisi X-nya antara 0 sampai 1. Bagaimana dengan titik batas dari D? Maka titik batas dari D itu adalah himpunan X, Y. Kamu boleh tambahkan anggota R2 atau juga tidak. Ini X, Y dengan X sama dengan 0 atau Y sama dengan 1. Gitu ya. Kalau titik luar ini adalah himpunan dari X, Y dengan kondisi titik luar X-nya kurang dari 0 atau X-nya lebih besar dari 1 ya, oke. Gitu ya. Saya pikir ini jelas, mudah sekali. Nah, lalu himpunan semua titik dalam disebut interior dari D. Kalau titiknya titik interior, seluruh daerah himpunan dari D yang merupakan titik dalamnya itu adalah interior, titik luarnya eksterior, titik batasnya adalah batas dari D gitu ya. Lalu himpunan terbatas di rel 2 R2. Himpunan D disebut terbatas jika terdapat lingkungan R dari 0,0 sehingga D-nya termuat dalam lingkungan tersebut. Nah, ini contoh, coba kita lihat. Nah, ini yang saya punya D. D-nya itu adalah cakram, tapi termasuk lingkarannya. Cakram termasuk lingkarannya. Lalu, nah cakram ini itu, cakram D ini yang termasuk batasnya. eh, ini himpunan D ini adalah himpunan yang terbatas. Kenapa himpunan yang terbatas? Ada R, ada lingkungan R dari 0,0, 0,0, ada jari lingkungan dengan jari-jari R, sehingga D-nya itu termuat ke dalam lingkungan tadi. Nah, coba kau pikir R-nya kira-kira harus berapa ya? Sehingga kalau saya ambil lingkungan dengan pusat 0, 0,0,
dengan jari-jari R, maka semuanya itu memuat D saya. Ya, memuat D saya. Tentu saja siapa? Oke, tentu saja dalam hal ini adalah misalkan 3, gitu ya. C dari 0,0,3 ini tentu saja memuat D, atau D itu subhimpunan dari ini. Shoot, 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 gitu ya. Nah, ini adalah C003. Nah, dia memuat D, gitu ya. Tapi apa artinya dia tidak terbatas? Apa artinya dia tidak terbatas? Artinya ada R positif, ada R positif, sehingga ada R positif, sehingga sehingga ini dari 0,0 dengan jari-jari R ini tidak termuat di dalam D, gitu ya. Jadi D-nya itu tidak tidak C dari 0,0, R. Ya, jika ada, maaf, untuk setiap R, gitu ya, untuk setiap R. Jadi ada lingkungan negasinya apa? Ada R, ada lingkungan negasinya untuk setiap R berlaku tidak ini, tidak yang belakang, tidak di belakang itu tidak termuat, ya artinya ini. Kamu pilih R-nya berapa? R-nya 3, R-nya 5, R-nya kan gini, R5. Tetap aja ada yang di luar. Ya, tetap aja ada yang sehingga D-nya itu tidak subhimpunan dari C ini. Kalau saya ambil yang lebih besar lagi, tetap aja ada yang ini. Dalam hal ini, kalau ini saya definisikan tentu saja, Pak, ini kan terbatas di sini. Enggak, ini maksudnya terus sampai ke bawah ya, dan ini terus ke atas. Kalau ini cuma sampai di sini ya jadi terbatas, gitu ya. Itu yang kita definisikan sebagai terbatas. Nah, yang berikutnya adalah himpunan terhubung. Apa yang dimaksud dengan himpunan terhubung? Himpunan terhubung contohnya adalah ini, ya. Himpunan dikatakan terhubung jika untuk setiap kali dua titik di C, untuk setiap kali dua titik di C yang sembarang, ambil titiknya yang mana? Pak, yang ini dengan yang ini dapat dihubungkan oleh ruas garis yang semuanya ada di C. Ini shoot, shoot. Akibatnya, dan bukan hanya itu, tapi setiap kali saya ambil dua buah titik, dia bisa dihubungkan dengan lintasan ruas garis, yang ruas garisnya seluruhnya ada di C. Itu yang kita sebut nanti terhubung lintasan. Nah, kalau yang berikutnya tidak terhubung lintasan, ya, artinya untuk setiap ada dua buah titik, contohnya ini, D1 yang bawah, D2 yang atas, D-nya itu adalah gabungan dari D1 dan D2. Maka gabungan dari ini dia tidak terhubung. Kenapa? Karena ada, tadi untuk setiap negasinya ada dua buah titik yang tidak terhubung dan ruas garis. Gimana caranya nyambung ke sini? Tapi dia semua harus ada di D1 atau di D2. Ini nggak ada di D1, nggak ada di D2, jadi nggak bisa. Gitu ya teman-teman ya, itu yang dikatakan terhubung. Nah, selanjutnya himpunan bukan yang terhubung biasa kita sebut domain. Oke ya, nanti yang akan kita bicarakan nanti selalu domain. Suatu domain yang dilengkapi dengan sebagian titik batas disebut region, suatu domain yang dilengkapi dengan semua titik batasnya disebut region tutup. Oke, nah terakhir ini akan kita bahas yaitu definisi titik limit. Gitu ya, ini akan mendasari eh, ketika kita bicara tentang apa yang dimaksud dan titik limit ya. Kita lihat dari sini saja. Misalkan D adalah subhimpunan di R2, titik X0, yaitu X0, Y0, anggota R2, disebut titik limit dari D, titik limit dari himpunan D, jika untuk setiap D lingkungan delta dari X0 memuat tak hingga banyaknya titik. Jadi, titik yang ini pasti dia adalah titik limit dari D. Kenapa? Setiap kali saya buat lingkungan sekecil apapun, pasti ada banyak anggota dari D. Pak, kalau besar, wah kalau besar apalagi? Ya banyak, ini kan udah termasuk, gitu ya. Tapi Pak, yang mana yang bukan titik limit? Contohnya ini adalah D1 adalah kotak yang di atas, 0,0 adalah titik ini, maka D, himpunan D yang adalah D1 gabung 0,0
saya punya D-nya adalah seperti itu, maka titik 0,0 anggota D ini bukan titik limit. Kenapa? Karena setiap kali ini ada lingkungan, lingkungannya dalam hal ini lingkungan kecil, sehingga tidak ada tak hingga banyaknya titik. Siapa? Ini cuma ada satu kok, cuma ada titik D-nya itu sendiri. Ya, itu yang kita sebut titik limit. Nah, pembahasan selanjutnya ketika kita bicara ngomong bicara limit dari fungsi dua poba, tentu saja yang dimaksud adalah limit di titik tertentu. Nah, titik tertentunya itu haruslah titik limit. Oke ya. Oke, jadi kita sudah belajar pada kesempatan kali ini apa yang dimaksud dengan himpunan buka, himpunan tutup. Secara umum dia adalah eh, perumuman dari interval buka dan interval tutup yang kita pelajari di eh, kuliah matematika dasar. Begitu juga tentang apa yang dimaksud dengan terbatas, apa yang dimaksud dengan titik dalam, titik batas, titik luar dari suatu himpunan, apa yang dimaksud dengan terhubung, apa yang dimaksud dengan titik limit, gitu ya. Saya pikir itu sudah cukup. Kita ketemu lagi di dalam pembahasan selanjutnya tentang limit fungsi dua kubah. Terima kasih.